Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wali Kota Palu, dengan hormat kami sebutkan nama beliau Bapak Haji Hadianto Rashid SE. Yang kami hormati Bapak Camat Tetangga atau yang mewakili Ibu Lurah Nurul, Ibu Astuti Wulandari Esos, Bapak Ketua Lembaga Adat atau yang mewakili Bapak Imam Masjid Sekelurahan Nurul, dan yang teristimewa pembawa hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, Al-Habib Alwi Zain Al-Habsyi, serta seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah keberkahan acara pada malam hari ini, maka marilah kita awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori'ah kita, adik Fahra kita, Sulistiatun Nur. Kepada adik disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakumullah khairan kasiran atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh adik Fahra kita. Adik Fahra kita merupakan perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran cabang Hifzil 1 Juz dan Tilawah tingkat nasional di Samarinda, Kalimantan Timur, dan juga pada bulan Desember kemarin kembali mengharumkan nama Sulawesi Tengah dengan meraih juara 1 pada ajang bintang vokalis gambus kanak-kanak tingkat nasional di Morowali Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Sapardi. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang terhormat serta yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Palu, mohon maaf saya sebut nama Bapak Hadianto Rashid SE, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Al-Habib Al-Wijen Al-Habsi, yang beliau telah hadir bersama-sama di tengah kita
dan insya Allah ke depan akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Lurah Nunu, Ibu Astuti Wulandari, Sarjana Sosial. Yang saya hormati Bapak Benyamin Tahir MS SPDI, Bapak Imam Masjid Babur Rahman Nunu, dan yang saya hormati seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh wanita. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon maaf saya tidak bisa menyebut nama satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seluruh hadirin yang berkesempatan memenuhi undangan kami yang saat ini bisa bersama-sama kami dalam acara ini. Selanjutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua bisa hadir di sini memenuhi undangan kami dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1446 Hijriah. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh umat yang taat dan istiqomah mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang setia hingga akhir hayat kita semua. Dan mudah-mudahan nanti kita semua di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin undangan yang saya hormati, acara ini tidak akan ada artinya apa-apa tanpa kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan dari mulai berangkatnya dari rumah sampai mengikuti acara ini hingga selesai dan sekembalinya sampai di rumah masing-masing, itu semua menjadi catatan amal soleh untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Amin. Selanjutnya kami dari panitia sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang ada. Namun saya sadar bahwa banyak sekali kekurangan, dan oleh karena itu dari berbagai kekurangan itu saya atas nama Madri, atas nama kepanitiaan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya pada kesempatan kali ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap panitia yang telah berusaha untuk melaksanakan acara ini, serta kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tonggak sejarah penting bagi umat muslim di muka bumi ini, termasuk kita semuanya yang hadir di sini. Acara ini sengaja kita laksanakan guna
untuk lebih banyak mengingat agar kita tahu makna-makna yang terkandung di dalam peristiwa itu, dan nanti ke depan beberapa saat lagi akan dijabarkan panjang lebar oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Al-Habib Alawi Zain Al-Aksi. Dan harapan kita tentu tidak lain hanyalah dengan kita memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah SWT, dan selanjutnya menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya perlu saya sampaikan kepada seluruh hadirin, mohon maaf sebelumnya, sekedar melaporkan dan memberitahukan bahwa Badan Takmir Masjid Nurul Huda berupaya terus untuk mengikuti dinamika perkembangan zaman. Dari berbagai bidang, di bidang fisik kita walaupun pelan-pelan tapi kita berupaya untuk memberikan fasilitas kepada jemaah-jemaah yang berada di sekitar daerah ini. Di bidang lain tentu ada pendidikan yang kita rintis dan kita jalankan sudah beberapa bulan yang lalu, dan juga ada tampilan ibu-ibu majelis dengan hadrohnya untuk memberikan semangat yang lebih dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di majelis. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota, walaupun saat ini tidak bisa hadir, namun sampaikan salam kami semua Pak untuk Ibu Wali Kota, dan beliau telah mendorong, memberikan semangat, memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada perintisan TPA yang ada di Nurul Huda, serta mendorong adanya hadroh ibu-ibu di majelis ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan semua ini menjadi amal kebajikan. Amin. Untuk selanjutnya ada sedikit juga yang perlu saya sampaikan, bahwa acara ini kita adakan bersama-sama dengan Majelis Miftahul Jinan bersama BTN Nurul Huda. Ada sedikit yang saya sampaikan mengenai Majelis Miftahul Jinan ini dengan berbagai kegiatan yang ada yang kita lakukan secara rutin. Selain kegiatan-kegiatan kajian tausiah, itu ada kegiatan santunan anak yatim yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, rutin selama 2 tahun lebih sejak berdirinya majelis ini. Dan waktu terakhir kita lakukan itu menyantuni sebanyak 25 anak. Itu kita santuni rutin setiap bulan dengan segala kemandirian kita yang ada. Nah, harapan kita ke depan, kita keinginannya untuk lebih banyak menyantuni anak-anak yatim dan kaum duafa. Mudah-mudahan ke depan nanti insya Allah mudah-mudahan ya, supaya seluruh anak yatim yang ada di Nurul dan sekitarnya bisa tersantuni. Harapan kita begitu. Oleh karena itu, di majelis ini dengan berbagai upaya kemandirian telah mendirikan usaha air galon atau usaha air minum untuk menopang kegiatan ini, dan semua dari keuntungannya itu mutlak dipakai kegiatan-kegiatan agama, terutama untuk kegiatan santunan anak yatim.
Sehubungan dengan hal tersebut, saya dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Bapak Wali Kota, nanti seusai memberikan sambutan, kita daulat, kita mohon untuk memberikan tanda tangan di papan prasasti yang telah disediakan sebagai tanda diresmikannya usaha Majelis Miftahul Jinan. Untuk selanjutnya, mohon maaf ada sedikit yang saya singgung, walaupun tidak perlu, mengenai sajian yang lain daripada lain dari biasanya. Kali ini kita menyajikan khusus, yaitu sajian somai. Itu bagi kita adalah sebuah simbol bahwa somai ini tidak kita pungkiri adalah kuliner paling laris, paling populer, paling hebat di Kota Palu. Dan sebagian besar sekitar 75% dari pelaku somai ini berada di Kelurahan Nunu. Itu yang ada industri-industri untuk UMKM yang menyerap tenaga kerja sekian banyak, dan beberapa yang lain untuk menopang kehidupan pokoknya atau memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, kami berharap agar pemangku kebijakan ke depan untuk lebih banyak memberikan apresiasi kepada pelaku somai ini. Mudah-mudahan seperti itu. Dan sedikit saya singgung, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sutekno LTJ Lamongan Tuban Jaya yang telah membackup atau mengendorse sajian-sajian somai kita yang bisa kita nikmati pada malam hari ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari berbagai hal yang saya sampaikan, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan pada bapak-bapak, ibu-ibu, atau kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Kegiatan Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Kepada Bapak Ketua Panitia kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus dilanjutkan dengan penandatanganan papan prasasti peresmian usaha air isi ulang Majelis Miftahul Jinan oleh Bapak Wali Kota Palu. Kepada Bapak Haji Hadianto Rashid SE dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati seluruh orang tua saya, orang tua kita, para tokoh-tokoh masyarakat,
yang malam hari ini alhamdulillah berkesempatan dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kita keluarga besar di Lulu bersama-sama memperingati satu waktu, satu hari yang bersejarah yang dialami oleh Nabi besar Rasul kita Muhammad SAW yang Isra dan Mi'raj. Yang saya hormati Bapak Ustaz Habib Al-Wizen Al-Habsi, alhamdulillah malam hari ini insyaallah akan membawa hikmah perjalanan Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim, terkhusus ibu-ibu majelis taklim Sifahul Madinah. Wah, ini soalnya jadi penyempurna di kota Palu. Ya. Dan kepada seluruh kita yang hadir di kesempatan saat ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan moga-moga insyaallah kita sebagai umat Islam senantiasa dalam keadaan bersolawat serta bersalam kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah malam hari ini kembali lagi kita memperingati satu sejarah yang nyata diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan memperingati Isra dan Mi'raj ini sudah hampir menjadi kewajiban bagi kita, dan memang harus diwajibkan karena kata Rasul, man ahabbani ana ma'i fi jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memperingati dan mengenang perjalanan Nabi, kemudian mendedikasikannya di dalam diri kita, maka berarti kita tengah menguatkan kecintaan kita kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Dan saya memberikan apresiasi atas upaya seperti ini yang terus kita kuatkan, dan moga-moga ini juga nanti akan menular ke anak-anak kita. Cuma malam hari ini saya lihat bapak-bapak kurang hadir. Ya Bu ya, banyak ibu-ibu yang hadir. Bapak-bapak kurang. Betul ya? Kurang. Saya lihat dari jumlah bapak-bapak di Lulu yang tidak hadir 75%. Karena tadi Pak Sabardi sudah sampaikan, kenapa tidak hadir? Karena 75% lagi dagang somai. Lagi dagang somai 75%. Karena 75% dagang somai di Kota Palu dari Lulu. Berarti bapak-bapak dulu 75% lagi kan? Ya. Iya. Jadi somai Lulu ini bukan hanya terkenal di Kota Palu, tapi sudah kemana-mana. Saya kapan waktu itu ke Sigi, ya. Bagus kalau Sigi di Biro mana? Siginya lewat Pakuli sana. Saya kira kenapa juga ini ada somai lewat Pakuli. Terus kapan saya ke Pantai Timur? Pantai Timur juga, somai juga. Mana somai? Apa?
Apa itu cilok? Cilok. Ya. Bahkan yang bikin ramai batu lego itu cilok itu. Ya, tapi ini kemudian menunjukkan bahwa perlu dicontoh. Banyak orang yang kadang-kadang yang menyampaikan bahwa susah mencari pekerjaan. Kalau susah mencari pekerjaan, maka bikin pekerjaan. Gitu ya. Kalau susah mencari pekerjaan, maka bikin pekerjaan. Nah, bikin pekerjaannya apa? Nih, dicontoh ini dulu. Ya. Nasi kuning dulu enak, santai. Nah, saya kalau ada pertemuan, Egi, nasi kuning. Nah, pokoknya nasi kuning dulu nih, oke. Ya. Dari tadi somai, belum lagi di Luwu juga terkenal dengan tahu. Oh, ada tahu Novifah. Yang punya. Bukan cuma tahu yang terkenal, tapi sapi juga terkenal. Jadi iya, Luwu ini banyak hal yang bikin terkenal. Tetapi itu menunjukkan bahwa keluarga besar di Luwu, semua lapisan keluarga yang berada di Luwu ini bisa banyak menjadi teladan. Ya, teladan yang saya sudah gambarkan tadi. Termasuk juga teladan urusan urusan nasoa, urusan galak, galak gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sampaikan tadi bahwa banyak yang bilang susah mencari pekerjaan. Maka pekerjaan harus dibuat, harus dibikin. Contoh apa yang sudah dikerjakan oleh keluarga di sini. Ya. Dagang, jualan, macam-macam. Banyak hal yang dibikin. Dan kemudian itu menghidupkan. Dan kemudian tidak canggung, tidak malu, ya, tidak gengsi, ya, tidak gengsi, ya, tidak malu, tidak gengsi, pokoknya ya tidak ada rasa rendah diri. Itu ditunjukkan oleh kita yang ada di sini. Dan bapak-bapak ini bisa menjadi Rasul pun, jika Rasul juga memiliki rasa rendah diri, maka kemudian kita tidak akan jadi begitu. Dan kalau Rasul pun juga tidak membuat kerjaan, tidak membuat kerjaan, maka kemudian kita juga tidak. Kalau saya bilang Rasul membuat kerjaan, Rasul yang kemudian mencari, membuat kerjaan, mencari gimana Allah itu, siapa Tuhan kita. Maka kemudian dengan itu, Rasul mendapatkan uang. Dan salah satu perjalanan ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tujuannya hanya ingin menunjukkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya perjalanan ini tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada Rasul kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kebesaran. Dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kebesaran Allah itu bukan hanya dalam arti besar kita melihat bagaimana, tetapi bagaimana besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah berikan tangan, berikan kaki, berikan mata, berikan akal buat kita. Itu merupakan kebesaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita untuk kita manfaatkan. Bapak Ibu, saya tidak panjang-panjang. Oleh karenanya itu,
Saya berterima kasih kepada kita semua, khususnya kita di dulu. Karena kami bikin menang lagi saja wali kota. Iya. Jadi nanti insya Allah saya bantu lagi nanti nih. Dibantu lagi. Nanti saya sumbang lagi untuk saya sumbang 10 juta ya. Nah, untuk bapak punya apa ini? Helmet. Hah? Sumbang apa ini? Ke masjid atau galon? Hah? Berarti bagi gua. Ya pokoknya saya serah. Nah, silakan. Ya, Bapak Ibu, saya berharap alhamdulillah dengan kita kembali menjadi wali kota di Lurah. Berharap kita masyarakat umum harus makin kompak, makin solid. Pokoknya harus kita bawa kita punya kota yang semakin maju. Ya, semakin tertib, semakin disiplin. Pemerintah Ibu Lurah harus semakin lebih melayani, ya, semakin menyayangi masyarakat. Pokoknya semakin berurus, ya. Menyayangi itu Ibu Lurah bukan berarti kita memenuhi semua permintaan, tetapi menyayangi itu bagaimana membawa masyarakat kita kepada jalan yang baik, ya, membawa masyarakat kita kepada jalan yang baik, membawa masyarakat kita kepada paradigma sudut pandang yang baik, membawa masyarakat kita kepada kerja-kerja yang benar. Karena hanya dengan masyarakat yang madani itu maka kota ini insya Allah akan menjadi kota. Itu ya. Kadang-kadang ada datang pagi, Pak Wali, saya kasihan ingin dibantu. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membantu masyarakat, tetapi pemerintah memiliki aturan. Aturan itu Ibu Lurah harus sampai baik kepada masyarakat. Harus sampai baik kepada masyarakat. Sampaikan kepada masyarakat, tidak boleh diumumkan. Masyarakat, barang siapa masyarakat ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, waktu balita sekarang diumumkan kepada masyarakat. Masyarakat siapa yang ingin mendapatkan bantuan pemerintah harus lewat Sangu Palu. Kamu sudah tahu Sangu Palu? Sudah? Aplikasi di handphone itu. Ya? Nah, itu. Siapa yang mau dibantu harus lewat Sangu Palu. Siapa masyarakat yang ingin dapat beasiswa harus lewat Sangu Palu. Siapa masyarakat yang ingin dapat bantuan bedah rumah lewat Sangu Palu. Ya, yeah. Siapa masyarakat yang belum dapat BPJS kesehatan, lapor ke Lurah. Lurah urus supaya dapat BPJS kesehatan, supaya jangan nanti kominfo begitu mau masuk rumah sakit, nandas rumah sakit baru urus BPJS. Nah, mumpung masih sehat, urus memang BPJS. Urus memang BPJS. Supaya jangan nanti sakit. Begitu sudah kita punya anak masuk di rumah sakit baru urus BPJS. Tidak bisa langsung diaktifkan dan tidak bisa langsung dilayani. Ya. Jadi harus cepat, jangan nanti tunggu sakit. Dan ketika kita sudah punya BPJS kesehatan gratis, usahakan setiap minggu itu Pak periksa. Pak periksa kesehatan. Di mana periksa kesehatan? Cari dokter yang punya, ya, yang punya label BPJS. Berarti gratis. Ragu-ragu, bawa diri ke rumah sakit Angkapura, Pak periksa di sana, gratis. Jangan tunggu sakit baru periksa. Karena BPJS kesehatan diperuntukkan untuk orang yang sehat, bukan untuk orang sakit. Karena kalau diperuntukkan untuk orang sakit, bukan BPJS kesehatan namanya, tapi BPJS kesakitan. Itu, ya. Jadi BPJS kesehatan itu dipakai untuk kita yang sehat. Nah,
kontrol, dipakai kontrol 1 minggu 1 kali, rutin. Jangan tunggu sakit, karena BPJS Kesehatan untuk orang sehat. Nah, kita ini salah. Sudah dasar harus dipakai BPJS. Begitu dibawa ke rumah sakit tidak aktif. Kenapa? Menunggak. Begitu menunggak tanpa urus. Apa diurus? Bab pindah ke BPJS pemerintah. Nah oleh kita jangan. Jadi murah sosialisasi yang disampaikan. Sosialisasi disampaikan kepada masyarakat. Sedikit lagi. Di Singapura, hampir semua masyarakat itu di-cover oleh BPJS. Kenapa? Di-cover oleh BPJS Kesehatan warga Singapura oleh pemerintahnya, karena pemerintahnya banyak duitnya, banyak uangnya, negara itu banyak uang. Sama kalau kamu misalnya ke negara Timur Tengah, misalnya ke Kuwait, ibu-ibu itu disuruh hamil. Siapa yang hamil dibayar oleh negara. Ya, anak dalam kandungan sudah dibiayai oleh negara, diberikan susunya, dikasih makan supaya ibu ini sehat. Begitu keluar diurus semua gratis. Itu. Ya, saking banyaknya uangnya negara. Singapura begitu. Tapi kenapa kemudian negara-negara ini bisa begitu? Karena uang banyak. Nah, uang banyak itu dari mana? Uang banyak itu dari pajak. Nah, jadi kalau kita mau kotak-kotak uang, mumpung saya masih wali kota, tertib kita pajak. Supaya ketika saya masih wali kota ini saya urus baik-baik itu pajak, saya kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan BPJS Kesehatan gratis buat masyarakat, ya, BPJS Ketenagakerjaan, pemberian bantuan modal usaha, gaji kader dikasih naik lagi, pajak kader dikasih naik lagi, gaji RT RW dikasih naik lagi, taman pengajian kita kasih lagi nanti insya Allah, ya. Kan yang sekali baru guru-guru ngaji yang dikirim ke kelurahan, taman pengajian belum, ya. Tapi insya Allah, ya, paling lambat tahun 2026 taman pengajian di Kota Palu nanti pemerintah Kota Palu sudah bisa berikan insentifnya. Saya tadi sampaikan dengan Pak Haji, kenapa tahun ini belum? Karena saya takut. Kita kan belum tahu siapa yang jadi wali kota. Jangan nanti saya kasih banyak beban anggaran nanti di tahun 2025 ini. Om kita tidak jadi wali kota, gaji padat karya turun, ini turun, RT nanti turun dan sebagainya. Makanya saya tidak mau kasih naik dulu di tahun 2025, nanti di 2026. Ya, tetapi tahun 2025 ini adalah tahun kita memperbaiki. Pemerintah akan memperbaiki kerjanya. Ya, kita akan memperbaiki sistem kerja pemerintah. Nah, saya juga minta kita masyarakat juga memperbaiki kita punya sistem kerja kita, sistem berpikir kita, sistem kita melihat bagaimana pemerintah. Kita harus semakin kuatkan soliditas di antara kita. Ya, persatuan di antara kita harus semakin kuat. Kepercayaan di antara kita harus semakin kuat. Kami harus percaya dengan pemerintah. Kita harus saling baku percaya, baku jaga, baku urus. Pokoknya baku. Yang penting jangan baku lain. Nah itu, kita harus berbaik supaya insya Allah dengan kekompakan soliditas kita akan menguatkan doa yang baik, sehingga insya Allah kasihan kota ini dijauhkan dari bala, dari bencana. Ya, itu pokoknya berdoa, ya Allah jauhkan dari bala, dari bencana. Jangan kita baku gontok-gontok
Ya, jangan kita baku, jangan. Karena ketika kita baku begitu, maka bisa saja kemudian Allah menurunkan sesuatu untuk sebagai peringatan kepada kita. Oleh karena itu, kalau tidak mau diperingati, ya kita tahu sendiri saja. Begitu juga kalau tidak mau diperingati pemerintah, kita tahu juga. Pokoknya kita sekarang harus tahu. Iya, dan baru tahu. Jadi ini saja yang bisa sampaikan. Insya Allah nanti apa yang saya sampaikan tadi, insya Allah nanti saya akan serahkan kepada masjid, ya. Dan insya Allah moga-moga kasihan Nunu selalu terjaga. Dan sekali lagi terima kasih buat Komi Nunu. Ingat, Komi Nunu ini satunya rumah kedua selain Taifah. Ya. Karena Komi Nunu bikin menang telak lagi saya bilang. Ini saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ibu Dora, saya titip saya punya keluarga di Nunu. Komi masih sayang Komi punya Dora? Kenapa kecil suaranya Komi? Kalau Komi tidak sayang bilang supaya dipindah. Tapi kalau Komi sayang, Ibu Dora saya titip keluarga di Nunu. Komi sayang baik-baik, harus baik-baik. Ya, kalau bagus Komi nanti dipromosi lagi. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Moga-moga insya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bisa melimpahkan berkah rahmatnya kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, memberikan sesuatu yang tidak mampu, ya. Yang kita anggap sebagai ujian yang tidak mampu untuk kita pikul, yang tidak mampu kita untuk hadapi. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Tapi insya Allah terkadang ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk buat kita semakin kuat, buat kita semakin besar, buat kita semakin tangguh. Oleh karenanya terima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tanda tangan nanti saya pamit, ya Bapak. Yeah. Kalau untuk galon itu airnya nanti dibantu kaisar ya? Ada kaisarnya? Belum. Oh iya. Baik, nanti kalau kita nanti kaisar nanti jangan perubahan ini kaisar. Boleh. Boleh dikasih Kaisar. Terima kasih. Bahasa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ramai dulu. Sebelah ini. Sebelah ini. Nih. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Palu atas dukungannya kepada masyarakat Kelurahan Nunu dan sudah hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir. Apa ini? Mengenai usaha air isi ulang Majelis Miftahul Jinan telah diresmikan. Semoga usaha ini membawa keberkahan dan
bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang di daerah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bahwa kita bersama-sama menyaksikan alunan sholawat yang akan dibawakan masukkan oleh Pak Koordinasi supaya wisuda jangan anaknya berkumpul di sana semua sudah di aliran semua. Iya nanti kita Ya, assalamualaikum.